Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadianti dari kelas 3 KPIC dengan NIM 2017102116 akan menyampaikan hasil tugas UTS saya dengan judul Pengantar Studi Tafsir Al-Quran. Oke, langsung saja ya. Saya akan menyampaikan tentang resensi buku dari Pengantar Studi Tafsir Al-Quran. Kelebihan dari buku ini yaitu isi bukunya lengkap. Setiap penjelasannya disertai keterangan Quran surat di dalamnya. Penjelasannya tidak bertele-tele dan bahasanya mudah dimengerti. Dan untuk kekurangannya, adanya kesalahan pengertian, kesalahan tanda baca, kata singkat yang kurang tepat, dan kesalahan penulisan di kata Al-Quran. Oke, resensi yang terakhir yaitu isi buku. Jadi di dalam buku ini ada 7 bagian. Di bagian pertama berisi tentang seputar Al-Quran, di mana dijelaskan secara singkat tentang deskripsi Al-Quran, karakteristik Al-Quran, dan kajian seputar Al-Quran. Bagian 2 dijelaskan tentang sejarah perkembangan tafsir Al-Quran dari periode klasik, periode pertengahan, dan modern kontemporer. Jadi di periode klasik ini ada 2, tafsir era Nabi Sahabat dan tafsir era Tabi'in. Sama halnya dengan periode klasik, periode pertengahan ini ada 2 juga. Yang pertama sejarah awal perkembangan tafsir, dan yang kedua karakteristik tafsir periode pertengahan. Jadi di karakteristik tafsir periode pertengahan ini ada 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu ideologis, yang kedua repetitif, dan yang ketiga parsial. Periode yang terakhir yaitu modern dan kontemporer. Jadi di dalam modern kontemporer ada 3, sejarah, kategori, dan karakteristik. Di bagian ketiga ini ada metodologi tafsir Al-Quran. Jadi di dalam metodologi tafsir Al-Quran ini ada pengertian, metodologi tafsir ijmali atau global, metodologi tafsir tahlili atau analitik, metode tafsir maudi atau tematik, dan yang terakhir metode tafsir muqaran atau komparatif. Di bagian keempat ini ada mufasir era klasik hingga modern kontemporer dan metodologi tafsirnya. Jadi di bagian ini ada 2. Yang pertama mufasir klasik dan metode penafsirannya. Dibagi 2 lagi nih, Al-Tabari dan Az-Zamakhsyari. Dan untuk yang kedua, mufasir modern kontemporer dan metode penafsirannya dibagi menjadi 4. Ashigar Ali Engineer, M. Syahrur, Anina Wadud Muhsin, Aisyah Abdurrahman bin Al-Shati. Bagian kelima ini ada pendidik ideal perspektif Al-Quran. Di bagian keenam ada semangat kisah Luqman terhadap kependidikan anak usia dini. Jadi di kisah Luqman ini ada 3 nilai yang terkandung. Nilai yang pertama yaitu nilai pendidikan akidah, di mana memperbaiki akidah seseorang agar kembali kepada agama tauhid, tidak menyekutukan Tuhan, seperti kisah dialog Luqman dengan putranya. Terdapat di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Dan untuk nilai yang kedua yaitu ada nilai pendidikan syariat. Menurut M. Qurra Shihab, untuk menjamin sang anak memiliki kesinambungan, tauhid, dan kehadiran ilahi dengan cara perintah pendidikan Al-Quran. Nilai yang ketiga yaitu ada nilai akhlak moral. Jadi di nilai akhlak moral ini ada 4. Yang pertama berbakti kepada orang tua, etika otonom, sabar, dan tawadu. Di bagian 7 ini ada konsep poligami perspektif Engineer dan Syahrul. Jadi menurut Engineer, dia tuh menolak adanya poligami apabila laki-laki tersebut tidak bisa bersifat adil, sedangkan menurut Syahrul memperbolehkan poligami dengan menikahi ibu-ibu yang menjanda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.